Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali lagi bersama kita program kajian kitab online PCNU Lebanon. Kali ini kita bersama Habib Umar Abdurrahman bin Yahya. Alhamdulillah, pada siang ini waktu Lebanon kita akan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah kitab ini akan kita kaji lagi dan dari hadis pertama sampai khatam biiznillah insyaallah. Amin. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari menjelang sore ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua beribu banyak nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita tidak diangkat, tidak dicabut, melainkan semuanya ditambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada pembahasan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ada baiknya kita meluruskan niat kita, meluruskan niat kita agar semata-mata niat kita pada siang hari ini tidak hanya untuk sekedar nambah follower, tidak hanya untuk biar pamornya atau biar makin tinggi di mata manusia. Tidak, niat kita siang hari ini hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dan pandangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana dikatakan, maka lillah dama wattasal wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Yang artinya adalah segala apapun itu, kalau bukan karena Allah, kalau intinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut akan langgeng, akan istiqomah walaupun kita tidak berusaha untuk istiqomahnya, tetapi karena niatnya kepada Allah, hanya untuk Allah, insyaallah akan terus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa makana li ghairillah in qata' wan fasal. Dan apabila niat itu hanya untuk mendapatkan pandangan dari manusia, hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, in qata' wan fasal, maka perkara tersebut akan putus dengan sendirinya. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah siang hari ini kita akan memulai kajian hadis ini sebagaimana niat para salafun salihun, agar duduk kita, nafas kita, setiap detik kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya sebelum kita memulai suatu kitab, hendaknya kita memulai daripada muqaddimah kitab tersebut, karena sebagaimana dikatakan, dengan kita membaca muqaddimah kitab tersebut kita dapat mengetahui apa saja yang akan dibahas oleh muallif, apa saja poin-poin penting yang akan dibahas oleh muallif dalam kitab tersebut. Dan ini bisa dibilang sebagai ta'adduban. Karena kalau kita masuk ke rumah, gak mungkin langsung nyelonong. Otomatis kita harus masuk pintu depan, kita ketok, kita permisi. Dan orang yang ingin mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, hendaknya membaca daripada muqaddimah kitab tersebut agar kita mendapatkan keberkahan daripada pengarang kitab tersebut, yaitu Al-Imam Nawawi, sehingga walaupun sedikit tetapi barokah itu lebih bagus daripada kita belajar tinggi-tinggi
sanad kita banyak, pengikut kita banyak, tetapi tidak mendapatkan ilmu yang berkah, maka sungguh amat sangat bahaya. Karena ilmu tersebut akan menjadi hujjatan alaihi la hujjatun lahu. Artinya ilmu tersebut akan menjadi penyebab dia dituntut sama Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang menyebabkan turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca kitab ini dengan secara ikhtisar. Kita akan muqaddimah, apapun yang akan kita bahas semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardin, mudabbirul khalaiqi ajmain. Ba'itsur rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'id din bidalail qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami' ni'amih wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamih. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizatul mustamiratu ala ta'aqubis sinin wa bi sunanil mustanirah lil mustarsyidin al-makhsus bi jawami'il kalim wa samahatid din. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kulli wa sairis salihin. Sebagaimana hal yang maklum, hal yang lumrah, setiap mu'alif kitab itu ketika memulai kitabnya pasti memulai dengan kalimat bismillah dan alhamdulillah. Karena sebagaimana sering kita dengar, apalagi kalau anak pondok udah sering tuh kalau tahun ajaran baru pas baca muqaddimah ustadznya nanti baca bismillah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajzam. Itu ada di riwayat yang berbeda-beda. Yang semua daripada riwayat tersebut mengartikan kalau ada suatu perkara yang mana agama itu beriktina, yang mana perkara tersebut dianjurkan dalam agama dan tidak dimulai dengan bismillah dan di riwayat yang lain dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut qalilul barakah. Artinya perkara tersebut sedikit barokahnya. Kita belajar sedikit mendapatkan barokah, itu yang kita tuju, daripada kita belajar banyak sampai matanya hitam karena saking belajarnya, cuman karena nggak punya adab, karena nggak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka percuma itu semua. Lebih baik kita beradab, kita belajar hadis, adabnya itu adalah memiliki wudu, insya Allah kalau memang memungkinkan menghadap kiblat, kalau tidak ya tidak apa-apa. Insya Allah apa yang kita sampaikan tersebut menjadi barokah, baik untuk diri kita sendiri atau keluarga kita di rumah atau keturunan-keturunan kita nanti di masa depan, insya Allah, amin. Di muqaddimah ini mu'alif seperti biasa memulai kitabnya dengan bismillah dan alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada alangkah baiknya kita mengetahui biografi singkat daripada Al-Imam An-Nawawi. Siapa itu Al-Imam An-Nawawi? Yaitu beliau memiliki nama adalah Yahya bin Syarafuddin walugiba bi Muhyiddin likauni harra mazhab Syafi'i. Nama Imam Nawawi di sini adalah Yahya bin Syarafuddin dan beliau diberi laqab, diberi gelar, diberi julukan yaitu adalah Muhyiddin karena beliaulah yang mengukuhkan, karena beliaulah yang menghidupkan daripada mazhab Imam Syafi'i. Lalu timbulnya dari kalimat An-Nawawi itu apa? Ternyata An-Nawawi itu adalah tempat berasalnya Imam Nawawi yang ada di kota Nawa, satu desa daripada desa-desa di kota Damaskus di negara Syria. Insyaallah kita ke sana. Insyaallah ya, kesana banget. Luar biasa. Artinya kenapa disebut dengan An-Nawawi? Karena An-Nawawi di sini tempat berasal, sebagaimana misalkan kayak kita di sini Indonesia, kalau misalkan ada yang dari Banjar Al-Banjari, kalau misalkan ada yang misalkan dari daerah manapun Al-Makki, Al-Madani, itu adalah nisbah, bukan pembahasan kita pada saat hari ini. Yang artinya adalah Imam Nawawi itu hanya julukan, nama aslinya itu adalah Yahya bin Syarafuddin. Yang mana Imam Nawawi di sini sejak kecilnya itu udah berbeda dengan anak-anak yang hidup pada saat zaman itu.
yaitu Imam Nawawi kecilnya jarang, malah bisa dikatakan hampir tidak bermain bersama anak-anak yang satu umur dengannya. Imam Nawawi sejak kecil udah menunjukkan bahwasanya orang tersebut akan menjadi orang yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, karena sejak kecilnya beliau sering menghadiri halaqah-halaqah atau majlis-majlis ilmu, kajian-kajian ilmu, dan sering menyetor daripada Al-Qur'an dan hadis-hadis dan hafalan-hafalan yang lainnya kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya. Maka tidak heran jika diceritakan pada saat itu bulan Ramadan, desa tersebut dalam keadaan gelap pada malam hari. Tetapi Imam Nawawi mengatakan, wahai ayahku, wahai ibuku, kok malam hari ini terang sekali ya? Dan Masya Allah, hari itu adalah lagi hari-hari ganjil daripada akhir bulan Ramadan. Maka orang tua daripada Imam Nawawi mengatakan, tidak wahai anakku, di sini gelap. Tidak wahai ayahku, sesungguhnya rumah ini diterangin oleh cahaya daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa beliau bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini? Karena sebab dari kecilnya udah menjaga matanya, dari kecilnya udah membersihkan hatinya, dari kecilnya sudah menjaga lisannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya sehingga dikatakan beliau adalah qutbuz zamani, yaitu kutub pada saat zamannya itu. Dan banyak orang sekarang ini agak mirisnya ya, apalagi hidup di akhir zaman, banyak belajar ilmu agama, ketemu syekh sana, ketemu syekh sini, ketemu habib sana, ketemu habib sini, ketemu kiai sana, ketemu kiai sini, cuman minta foto, cuman minta dikenal. Tidak, yang harus kita minta kepada syekh, yang harus kita minta kepada habib, yang kita harus minta kepada kiai tersebut, pertama adalah doa. Foto adalah bonus daripada pertemuan kita dengan orang alim tersebut. Dan kebanyakan daripada orang sekarang ini ketika udah ketemu syekh seakan-akan udah ketemu orang apapun itu, artinya nggak ada bekas dalam hatinya. Yang kita maksud di sini apa? Ketika orang tersebut bertemu dengan syekh, ketika orang tersebut bertemu dengan orang alim, yang diminta itu apa? Yaitu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memandang wajah-wajah beliau. Bukan kemudian cerita, oh Masya Allah, ana waktu di Lebanon masih sempat tuh kumpul sama syekh ini. Oh Masya Allah, ana ketika di Hadramaut pernah kumpul sama habib ini. Bukan. Karena ketika kita cerita seperti itu, bohong kalau dalam hatinya nggak ada yang nama katanya riya di situ. Dan riya tersebut yang menghancurkan daripada iman orang tersebut. Oleh karenanya berkumpulnya kita dengan syekh, berkumpulnya kita dengan wali Allah, itu bukan untuk diceritakan, untuk dibangga-banggakan. Tidak. Itu hanyalah untuk agar kita lebih introspeksi diri, apakah kita pantas duduk bersama mereka semua, apakah pandangan mereka itu kepada kita adalah pandangan yang baik atau pandangan yang buruk karena sebab maksiat-maksiat kita. Dan orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan memperbanyak ibadah aja, bukan memperbanyak puasa, zakat, haji, enggak. Tetapi sumber utama orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab hatinya bersih. Diibaratkan hati tersebut seperti gelas, wi'a, ya wadah. Kalau hati tersebut udah suci, udah bersih, mau kita masukin susu, mau kita masukin madu, mau kita masukin air putih, maka jernih di situ. Begitu juga dengan hati. Kalau hati kita udah bersih, kita zikir sedikit aja, insya Allah akan turut madad atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 630 Hijriah, dan ada yang mengatakan 631 Hijriah, dan beliau meninggal pada saat bulan Rajab, yaitu bulan ini, pada tahun 676, dan umurnya itu ada 46. Ada yang mengatakan 46, ada yang mengatakan 43, berbeda dengan masyhurnya. Intinya beliau meninggal dalam keadaan muda. Tetapi umur di sini menunjukkan bahwasanya barokah beliau. Beliau umurnya nggak panjang, malah bisa dikatakan beliau tidak menikah, tetapi bisa kita katakan semua kitab-kitabnya beliau itu dibaca sampai detik ini. Karena keberkahan daripada Imam An-Nawawi. Hampir dikatakan seluruh daripada pelosok-pelosok dunia masih ada orang membaca daripada Imam An-Nawawi. Ini menunjukkan bahwasanya beliau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd,
Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuq katsirat bi riwayat mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama wa fi riwayah ba'atsallahu faqihan 'aliman wa fi riwayah Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan wa fi riwayah Ibnu Mas'ud gilalah udkhul min ayyi abwabil jannah syi'at wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratish syuhada, yang mana beliau meriwayatkan atau beliau mengkutip di mukaddimah ini, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati 40 hadisan, barang siapa yang menghafal 40 daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 aja dihafalin ini, min amri diniha, yang berkaitan daripada perkara-perkara agamanya, ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat bersama para orang-orang yang faqih, bersama para orang-orang yang alim. Nah, di sini kan ada riwayat yang kasir, riwayat yang banyak, yang mana riwayat tersebut menjelaskan tentang fadilah-fadilah orang yang mau menghafal 40 hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dhaif wa in kathurat tariqatu. Dan para ulama hadis bersepakat bahwasanya hadis-hadis yang tadi kita baca ini adalah hadis dhaif. Nah, ini permasalahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, ada beberapa makhluk, ada beberapa kelompok, enggak usah kita sebutkan. Kalau kita beramal seperti ini, itu kan hadis dhaif, itu kan hadis ini, itu kan hadis ini. Permasalahannya itu bukan di hadis dhaif. Permasalahannya itu ada di hati ente, ada di akal ente, ada di otak ente. Apa salahnya orang tersebut melakukan ibadah? Toh orang lain mendengar perkataan, mendengarkan quote dari misalkan dari orang-orang yang di Eropa sana, itu diikutin, nasihat-nasihatnya diikutin, motivasi-motivasinya diikutin, anjuran-anjuran mereka diikutin. Lah ini hadis dari Nabi Muhammad SAW kok nggak diikutin dengan dalih hadisnya dhaif. Kalau kita mau belajar, makanya orang sekarang ini bahasa kasarnya itu begini, belajar sinau ya belajar mutolaah, terus dihukum sama ustadz ya, terus begini banyak tahapannya, baru ngajar, baru bisa debat, baru bisa hal-hal banyak di sini. Tapi orang sekarang enggak belajar, enggak sinau, enggak apa, tahu langsung ke atas, langsung maunya debat. Ini salah. Orang yang seperti ini kalau kita dapetin di masyarakat ini susah, karena walaupun kita kasih dalil, kita kasih ini, mereka tetap kekeh. Karena mereka udah terkontaminasi otaknya dengan hal-hal yang buruk. Oleh karenanya ya mirislah gitu. Makanya banyak seperti hadis Nabi Muhammad SAW, nanti akhir zaman banyak daripada umatku paginya orang mukmin, sorenya orang kafir, dan sebaliknya sorenya muslim, paginya kafir. Setelah kita teliti, kita amatin, kok bisa ya paginya muslim, sorenya kafir, atau sorenya muslim, paginya kafir, kok bisa? Ternyata karena sebab jempolnya, karena sebab mulutnya, nggak ngerti agama, cuman berani komen para ulama, yang mana di otaknya tuh bukan 40 hadis aja, ada beribu hadis, udah baca tafsir ini, udah baca tafsir itu. Karena jempolnya inilah mereka berani komen di IG, di Twitter, di Facebook, di media sosial lainnya, yang mana komennya tersebut menyebabkan orang tersebut tanpa sadar mengeluarkan dia daripada Islam, artinya murtad. Karena banyak ya tanpa kita sadari kan, kita nulis ini, tahu-tahu ada yang komen, oh ini bid'ah, oh ini masuk neraka. Padahal kalau orang tersebut mengatakan dia ahlun nar, maka itu kembali sebagaimana orang mengatakan ya kafir, maka sesungguhnya dia sendiri yang kafir. Artinya, yuk sebelum kita masuk ke tahapan debat atau tahapan yang lainnya, kita belajar dari bawah. Belajar dulu, ngapal susah, pusing, belum kalau di Lebanon mati lampu, ya kan? Kadang misalkan dosennya minta nambah waktu, atau misalkan kalau kita belajar di pondok-pondok,
Kadang ustadznya datangnya terlambat, terus pas sudah keluar lama banget. Ya ini adalah suatu proses agar kita menjadi orang yang berguna di masa depan. Jangan sampai kita seperti orang yang di luar, belajar enggak, ngaji enggak, tahu-tahu langsung debat, tahu-tahu langsung fatwa. Nauzubillah min zalik. Artinya enggak ada salahnya bagi orang yang ingin mengamalkan hadis dhaif, karena hadis dhaif itu juga untuk fadailul a'mal. Karena di dalam doif pun ada beberapa derajat. Kalau misalkan doifnya itu terlalu syadid, terlalu parah yang mengarah kepada hadis maudhu, nah itu baru kita menjauhi. Kalau misalkan doifnya tersebut ya doif yang masih sedang, doiful hasan atau doif ya memang doif yang memiliki turuk katsirah, memiliki jalan sanad yang banyak, maka tidak ada salahnya kita mengamalkan daripada hadis tersebut. Nah biasanya banyak nih di kalangan kita, misalkan masuk bulan Ramadan, barang siapa yang memberitahu bulan Ramadan, maka dia terbebas daripada api neraka. Kalau pesan ini tidak diteruskan, maka akan dikutuk 7 turunan berturut-turut. Nabi nggak ada ngutuk daripada umatnya gitu. Nggak ada misalkan kita nggak menyebarkan WhatsApp terus tahu-tahu dikutuk. Ini bukan hadis dhaif lagi, ini adalah hadis maudhu. Oleh karenanya dari tempat yang mulia ini Al-Fagir sampaikan, jangan pernah gampang untuk menyalahkan orang lain, apalagi orang lain tersebut memiliki agama. Wa qad sanafa al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Fa awwalu man alimtuhu sunifa fi Abdullah bin al-Mubarak, thumma Muhammad bin Aslam at-Tusi al-alim ar-Rabbani, thumma al-Hasan bin Sufyan an-Nasawi, wa Abu Bakar al-Ajuri, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, wa Daraqutni wal Hakim wa Abu Naim, wa Abu Abdurrahman as-Sulmi, wa Abu Sa'ad al-Malini, wa Abu Utsman as-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad al-Ansari, wa Abu Bakar al-Baihaqi, wa khalaik la yuhsauna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Al-Imam Nawawi di sini menyebutkan beberapa para ulama, yang mana ulama di sini sudah pada saat zamannya itu ya mengarang daripada arba'in mungkin di usuluddin, arba'in di dalam akidah, arba'in misalkan di dalam hadis-hadis yang menganjurkan untuk jihad. Nah, di antara ulama-ulama di sini Al-Fagir pengen bercerita satu ulama yang ada di sini, mumpung ingat, yang mana cerita tersebut semoga bisa kita ambil hikmahnya, kita sebarluaskan, bisa kita menjadikan suri tauladan daripada ulama tersebut, orang alim ini. Siapa itu? Yaitu adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak di sini kalau kita baca dalam kitab-kitab dikatakan bahwasanya beliau adalah sahibu Abi Hanifah. Bukan berarti sahib ya, bukan berarti konco, bukan berarti teman. Kalau sahib di sini istilahnya itu berarti adalah murid atau yang mengikuti daripada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Berarti bisa kita ketahui bahwasanya Abdullah bin Mubarak di sini mazhabnya adalah Al-Hanafi. Diceritakan bahwasanya waktu itu Abdullah bin Mubarak pengen haji. Zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang ya, ada pesawat, bisa bawa ATM. Enggak, zaman dulu juga. Ya. Disuntik dulu meningitis kan ya. Zaman dulu nih kalau misalkan pengen haji persiapannya banyak dan pakai onta, ya kan? Atau ya pakai keledai, pakai kuda. Ya intinya nggak pakai zaman-zaman seperti zaman sekarang lah. Ketika persiapannya udah siap, persiapan dari segi uang, dari segi makanan untuk berangkat haji udah siap semua. Satu desa daripada Abdullah bin Mubarak ini berangkat rame-rame konvoi untuk berangkat haji menuju Mekah. Di tengah perjalanan beliau melihat seorang perempuan bersama 2 orang putrinya. Seorang perempuan bersama 2 orang putrinya di sini sedang mengais-ngais daripada daging-daging sisa yang ada di tong sampah. Yang mana mungkin daging tersebut sudah menjadi bangkai. Ketika melihat tersebut, Abdullah bin Mubarak berhenti daripada perjalanannya, disamperin tuh perempuan tersebut bersama putrinya. Ya fulanah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya bangkai itu adalah hukumnya haram untuk kita makan gitu? Maka kata putri tersebut, kata perempuan tersebut, iya, haram untukmu, halal untukku. Karena aku enggak memiliki uang sepeser pun dan aku tidak memiliki makanan sedikit pun. Oleh karena insya Allah makanan ini dihalalkan untukku, bukan untukmu.
terjadilah suatu percakapan antara Abdullah bin Mubarak dengan perempuan tersebut. Ternyata setelah diusut, perempuan tersebut bersama putrinya itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada Syarifah. Maka ketika mendengar tersebut, semua peralatan untuk hajinya Abdullah bin Mubarak diambil beserta untanya, beserta uangnya, semuanya dikasih ke perempuan tersebut bersama putrinya. Ini aku niatnya untuk haji, nggak jadi haji, udah untuk kamu aja. Tolong salamin Abdullah bin Mubarak kepada kakekmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan tersebut amat sangat gembira mendapatkan dapat rezeki nomplok nih, uang kaget. Akhirnya senang, dan karena Abdullah bin Mubarak pengen haji dan udah nggak ada perlengkapan lagi kan, udah bilang sama sahib-sahibnya, ana nggak jadi haji, udah ente berangkat aja, ana balik ke kota ana balik ke desa ana. Pas balik, setelah beberapa lama, udah yang teman-temannya tadi haji itu pulang lagi dong ke desanya. Pas ketemu Abdullah bin Mubarak, Masya Allah ya, kita waktu tawaf bareng loh. Oh, enggak, ana nggak jadi haji kok waktu itu. Jangan bohong itu, orang kita tawaf bareng kok gitu. Abdullah bin Mubarak bengong aja. Kan ana nggak jadi haji. Wah, mungkin salah orang, mirip gitu kan. Ketemu lagi sama yang teman tadi haji gitu. Masya Allah ya, kita kok sa'i bisa bareng gitu ya. Kan kita sa'i bareng ini bang. Enggak, bukan ana kali, mirip kali gitu. Setiap orang yang haji memberikan kalimat selamat kepada Abdullah bin Mubarak dan mengatakan kita di Arafah begini, kita di sini begini, kita di sini begitu. Maka ketika malam hari sebelum tidur, Abdullah bin Mubarak bingung. Perasaan anak kok enggak haji, cuman kok dikasih selamat, selamat ya Pak Haji, selamat Pak Haji, Pak Haji selamat ya. Bingung sampai Abdullah bin Mubarak tertidur. Dan dalam tidurnya beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam mimpinya Rasulullah sangat senang. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai Abdullah, sesungguhnya engkau telah menggembirakan hatiku karena engkau telah menggembirakan salah satu daripada keturunanku, yaitu putri atau perempuan yang engkau temukan di tengah jalan sedang mengorek-ngorek sampah. Bangkai tadi. Maka ya Abdullah bin Mubarak mendapatkan seperti itu, yang nggak bisa ngomong apa-apa. Maka kata Rasulullah, aku telah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat tersebut akan menggantikanmu haji dari saat itu sampai hari kiamat nanti. Allah keren. Berarti bertahan. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita haji nanti kita ketemu sama Abdullah bin Mubarak. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang penting kita harus tahu ciri-cirinya beliau ini seperti apa. Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan seperti itu dalam mimpinya. Yang mana ini seperti persis sama seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau mengatakan, Fatimatun bid'atun minni, man yasurruha yasurruni, man yubghiduha yubghiduni. Fatimah, yaitu Sayyidah Fatimah dan keturunannya itu adalah darah dagingku. Man yasurruha yasurruni, barang siapa yang membahagiakan darah dagingku, maka aku akan bahagia juga. Wa man yubghiduha yubghiduni, barang siapa yang membuat keturunanku marah, keturunanku benci, kesal, maka sesungguhnya telah membuatku kesal juga. Artinya beliau mendapatkan keistimewaan seperti ini karena menghormati daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah itu pun senang dan mendapatkan keistimewaan tersebut, yaitu haji sampai hari kiamat. Dan yang bisa kita ambil ini poinnya pertama itu tadi. Yang kedua, ini jangan sampai banyak seperti orang-orang sekarang deh. Haji udah berapa kali gitu kan ya. Umrah udah ratus-ratus kali seperti itu. Padahal di tetangganya, orang yang ada di kampungnya tersebut banyak orang fakir miskin. Banyak para janda-janda, para anak yatim, para orang-orang yang nggak mampu. Artinya coba kita ambil ilmu Abdullah bin Mubarak di sini. Kalau kita insya Allah punya keyakinan, apalagi kalau kita udah pernah haji, kita udah pernah umroh, alangkah lebih indahnya harta tersebut kita kasih ke orang fakir, kita kasih ke janda, kita kasih ke anak yatim, atau kepada orang-orang yang membutuhkannya. Niat kita gimana? Niat kita udah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi niat kita itu yang udah niatnya untuk haji yang kedua kalinya, ketiga kalinya, atau umroh yang kelima kalinya, keenam kalinya tersebut, bisa jadi ada niat-niat riya. Yang mana niat riya tersebut ditolak sama Allah. Cuman kalau kita sedekah, ya Allah nih duit niatnya buat haji yang kedua kali, atau ya Allah nih duit niat untuk umroh, karena di sampingku banyak orang fakir, aku nggak jadi umroh, aku sedekahkan ya Allah. Mungkin bisa jadi pahala tersebut yang amat sangat banyak, amat sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karenanya kalau kita punya uang lebih, kalau kita punya rezeki lebih, yuk kita lihat orang yang ada di sekitar kita, kita bagi-bagi rezeki dengan niatan ya Allah semoga diganti olehmu, dan pasti diganti sama Allah, dan semoga pahala ini tetap sampai kepadaku dan keturunanku dan kepada orang-orang yang ada berkaitan denganku. Semoga cerita yang tadi kita bahas itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya. Wa qad istakhartullah fi jam'i arba'in hadisan iktidaan biha ulai a'immah al-a'lam wa huffadzul Islam. Dan Imam Nawawi di sini enggak sembarangan nulis hadis. Enggak sembarangan, kayaknya mantep nih nulis hadis iseng. Enggak seperti kita kalau iseng, wah coret-coret buku, coret-coret apa aja dicoretin. Biar dapat duit nanti. Iya. Cuman kalau Imam Nawawi, beliau apapun yang beliau lakukan itu selalu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pantas enggak ya nulis hadis seperti ini? Kira-kira cocok enggak ya? Kira-kira Rasulullah ridho enggak ya kalau aku nulis hadis seperti ini? Sehingga tidak perlu kita ragukan, keberkahannya itu mengalir kepada kita semua. Keberkahannya itu tetap kita bisa rasakan, dan kitab-kitabnya beliau ada di seluruh penjuru dunia karena keberkahan daripada beliau. Yang mana setiap apapun yang beliau laksanakan itu selalu untuk Allah dan untuk Rasulullah, dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhil amal. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya diperbolehkan bagi siapa orang atau siapapun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan daripada hadis-hadis dhaif untuk menambah semangat orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Tetapi Imam Nawawi bukan berarti ini ada hadis-hadis dhaif, beliau ngambil hadis dhaif, tidak. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah yablugha syahidan minkum al-ghaib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam nadarallahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan pasti doanya Nabi dikabulin, dijabahin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah semoga engkau terangkan, semoga engkau ceriakan wajah-wajah daripada siapapun yang mendengar ucapanku, dan dia dengar dan dia amalkan dan dia sebarkan. Artinya Nabi Muhammad di sini menganjurkan kepada kita untuk bisa menyebarkan apa yang sudah kita dengar, walaupun cuma satu hadis, walaupun cuma satu ayat. Balighu anni walau ayat. Timbul pertanyaan, kayaknya susah deh buat dakwah, ana demam panggung, gak berani ngomong depan kamera gitu. Kita hidup bukan di zaman 60-an, kita hidup bukan di zaman 1000 berapa gitu. Kita hidup di zaman digital. Artinya orang dakwah nggak harus lewat mimbar. Orang dakwah nggak harus duduk 2 orang terus debat agama ngasih dalil, enggak. Ketika kita mendengarkan ilmu dari syekh, ketika kita mendengarkan ilmu dari guru kita, dari siapapun yang mana ilmu tersebut bermanfaat, kita bisa sebarluaskan dengan status WA, ya kan? Bisa kita broadcast, bisa kita jadiin status di Instagram, bisa kita jadikan status di Facebook. Artinya ladang untuk dakwah itu nggak harus di mimbar, nggak harus pakai gamis, pakai jubah, terus harus jenggotan, kumisan, nggak harus. Dakwah itu bisa menggunakan apapun, karena Nabi sendiri nggak pernah kalau dakwah harus begini, nggak pernah. Nabi Muhammad nyuruh balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Malah didoain oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar muka orang tersebut ceria, agar wajah orang tersebut bersinar karena menyebarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai saat ini jangan ada pikiran wah dakwah itu sulit, dakwah ini enggak. Atau ada pikiran, waduh, ana pengen dakwah cuman ana maksiat, enggak. Kita niatin walaupun kita ahli maksiat, walaupun kita orang yang enggak pantas untuk dakwah, kita niatin ya Allah, hamba pengen bikin status begini, yang mana status ini insya Allah bermanfaat, ada hadisnya, ada ayatnya. Semoga kebiasaan buruk hamba yang melakukan maksiat ini, maksiat itu, dengan keberkahan ayat ini dan hadis ini engkau hapuskan dan engkau pindahkan aku kepada keadaan yang lebih baik. Itu harus kita berdoa. Bukan, wah, kalau bahasa orang Jakarta, wah lu ngapain sih, lu munafik banget gitu. Lu kan biasa nongkrong sama gua, lu kan begini, lu ngapain lu belaga-belaga dakwah gitu. Enggak. Dakwah itu enggak harus mandang orang. Tetapi kalau orang tersebut memiliki pandangan yang khusus, orang tersebut yang memiliki hati yang bersih, orang tersebut lebih mengerti agama, itu lebih dikedepanin. Cuman tidak
menutup kemungkinan siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Thumma minal ulama man jamala arba'in fi usuliddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khitab wa kulluha maqasidus salihah radhiyallahu an qasidiha wa qad ra'aitu jamu arba'in ahamu min hadza kullih wa hiya arba'un hadisan mustamila ala jami'i dzalik. Dan yang tadi Al-Faqir telah sampaikan bahwasanya ulama-ulama itu ada yang mengumpulkan hadis ya berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan khutbah Jumat, berkaitan dengan misalkan fikih, berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan ilmu apapun itu. Tetapi Al-Imam Nawawi di sini tidak khusus untuk fikih aja, tidak khusus untuk jihad aja, tidak khusus untuk apapun itu. Hadis yang di Arba'in Nawawi di sini itu syamilah, artinya mencakup semua daripada aspek-aspek agama. Ada yang berkaitan dengan jihad, ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang akidah, semuanya ada di sini, kumpul jadi satu. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimah min qawaididdin, dan setiap hadis yang tadi ada yang dari jihad, ada yang dari ini, itu termasuk daripada asas atau daripada dasar-dasarnya agama. Wa qad wasafahul ulama bi anna madarul Islam alaihi au huwa nisful al-Islam au thuluthuhu au nahwa dzalik. Tetapi para ulama di sini karena melihat karangan daripada Imam Nawawi mencakup semua daripada aspek-aspek agama, ada jihadnya, ada akidahnya, ada fikihnya, ada ini, ada itu, maka dikatakan oleh para ulama kitab Imam Nawawi tersebut mengandung seluruh daripada agama Islam. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak, tetapi cuma setengah. Ada yang mengatakan ada, enggak, sepertiga. Mau itu sepertiga, setengah, seperempat, 2/4. Artinya beliau memiliki kitab yang sangat hebat, memiliki kitab yang amat sangat barokah. Summa altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihah. Nah, Imam Nawawi bukan mengatakan, bukan menuliskan atau yang menuangkan dalam kitab ini apa aja hadis yang penting beliau tulis, enggak. Beliau azamkan, beliau niatin apa yang beliau tulis di Arba'in Nawawi ini adalah hadis-hadis yang sahih. Yang mana beliau mengatakan wa mu'zamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim, yang mana kebanyakan daripada hadis Arba'in Nawawi ini beliau ambil daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana kitab tersebut ya udah masyhur, yang mana ya insyaallah sanadnya daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak perlu kita ragukan lagi, kita tanyakan lagi tentang kesahihannya. Artinya kitab yang ada Imam di Arba'in Nawawi di sini adalah benar-benar kitab yang sangat hebat, kitab yang sangat-sangat bisa dijadikan argumen, kitab yang bisa benar-benar dijadikan rujukan karena kesahihan daripada sanad-sanad yang beliau ambil di sini. Wa adzkuruha mahdzufatal asanid liyashula hifdzuha. Dan aku tulis di dalam Arba'in Nawawi di sini enggak pakai sanad, enggak an fulan an sahaba an Rasulullah, enggak. Kenapa beliau langsung tiba-tiba langsung misalkan an Ibnu Umar, an Abdullah bin Abbas, misalkan an Abi Sa'id Al-Khudri, liyashula hifdzuha, agar gampang untuk dihafal. Wa ya'umul intifa biha insyaallah taala, dan agar bisa lebih bermanfaat. Nah, ternyata apa yang beliau angan-angankan di sini menjadi kenyataan. Hadis Arba'in Nawawi gampang dihafal dan sangat bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atba'uha bi babin fi dhabti khafa al-fadhiha. Enggak itu aja. Selain beliau tidak menggunakan sanad di dalam kitab tersebut, beliau juga ngasih bab, bahasa Indonesia bab, ngasih bukan rangkuman, kayak ini yang bab menjelaskan ini bab, dikasih nama lah, dikasih judul dalam kitab tersebut agar lebih gampang untuk nyari. Poin-poin pentingnya beliau khususkan di situ biar kita gampang carinya. Wa yang bagi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhil ahadits, dan barang siapa yang benar-benar ingin menggapai daripada akhirat, yang dimaksud sini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang tersebut mau mengetahui dan mau membaca hadis-hadis ini yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Limashtamalat alaihi minal muhimmat, yang mana dalam kitab tersebut telah terkumpul, yang telah tercampur atau mencakup semua daripada hal-hal yang penting dalam suatu agama.
Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami' ta'at. Yang mana dalam kitab ini ada banyak tanbihat, ada banyak peringatan-peringatan. Barang siapa yang melakukan seperti ini dalam hadis ini dijelaskan. Barang siapa yang begini dalam hadis ini dijelaskan. Banyak peringatan-peringatan yang cocok untuk kita selaku orang yang banyak maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatkanlah, karena suatu ingatan itu atau suatu peringatan itu sangat amat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wadzalika zahirun liman tadabbarahu. Dan kalau ada orang yang pengen benar-benar merenungi, benar-benar pengen menyerapi apa yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi di sini, maka orang tersebut mengatakan, "Oh iya, ini kita benar-benar hebat. Ini kita benar-benar sangat berargumen. Kitab ini sangat-sangat bisa menyentuh hati orang tersebut." Terlepas dari ada barokahnya, kitab tersebut emang mengkumpulkan semua daripada aspek-aspek yang ada dalam agama bagi orang-orang yang pengen merenungi daripada kitab tersebut. Wa 'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat bersandarku, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku serahkan apa yang telah aku lakukan saat ini. Walahul hamdu wa ni'ma wa bihi taufiq wal ismah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji dan kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi suatu penjagaan daripada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai daripada mukadimah ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan mulai daripada hadis yang pertama. Dan seperti kebiasaan kita bersama guru-guru kita, sebelum kita tutup daripada pengajian kitab tersebut, karena guru-guru kita mengatakan setiap amal kebaikan itu ketika pengen diakhiri, maka saat itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Artinya sebelum kita tutup majlis yang penuh barokah ini, yang mana kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW, kita tutup majlis ini dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita baca, apa yang kita dengar, apa yang telah kita simak diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi suatu kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar guru-guru kita, agar teman-teman kita, agar seluruh keluarga kita dan orang yang kita cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit-penyakit, dari segala macam bala-bala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita, umur guru kita, umur orang yang kita cintai dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, ketaatan, keafiatan. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan 'indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'asaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyarah Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyarah Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyarah Makkah wal Madinah fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa wa tadfa'u anni biha kulla mihnatin wa bala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdan wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa gudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa salafuna salihun wa ala man wa sahibul kitab Arba'in Nawawi. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambil baiknya, buang buruknya. Hakadha minni syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Syukran katsiran, jazakumullah kulla khair ya habibna. Insyaallah muqaddimah yang luar biasa dan sampai bisa kita mengetahui sosok Imam Nawawi. Masyaallah, semoga itu bermanfaat. Amin, amin. Semua Amin. amalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Bismillah, insyaallah kita akan mulai pada minggu selanjutnya hadis pertama insyaallah ya Habib. Insyaallah. Insyaallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسطت لنا